Selamat siang untuk kita semua. Selamat Natal, selamat tahun baru. Yang saya hormati Pak Kadis, Pak Sekdis, para kepala bidang, kepala seksi, semua staf dinas PKO, Bapak Kemelus dan teman-teman di wilayah ini yang sudah dengan hati menerima kami dan semua adik yang ada di belakang. Saya diminta untuk ngomong, tadi saya mulai pikir-pikir saya ngomong apa, tapi saya coba coret, ini ada 7 hal yang saya sampaikan, singkat semua. Pertama, saya menyampaikan provisiat kepada Dinas PKO, karena baru kali ini kegiatan seperti ini Pak Kadis. Dan ini hal yang baik, karena apa? Waktu saya masih di perantauan, saya heran bertemu dengan orang-orang tua di rumah jompo. Saya bilang, kenapa kalian ini usianya itu 100 tahun itu hal biasa. Kami di Indonesia itu biasanya 70-80 sudah. Lalu mereka bilang, kamu orang Indonesia itu hebat sekali karena terlalu banyak kerja dan lupa rekreasi. Sehingga kalian itu terkuras secara energi, sehingga kalian punya umur tidak panjang. Maka ini profesi Pak Kadis, bahwa kegiatan seperti ini adalah bagian dari kita membuat rekreasi. Maka terima kasih banyak. Hal seperti ini dilanjutkan di tempat lain, bisa juga dalam bentuk lain, tapi jangan lupa, jangan kita menunggu pemberian hadiah, kegembiraan dari orang, tapi kita sendiri buat gembira untuk diri. Dan ini rekreasi yang paling benar. Apalagi open dulu saya ajar, creare itu artinya mencipta. Rekreasi berarti kita mencipta lagi. Kembali mencipta, dan ini hal yang sangat baik dan benar. Hal kedua saya mau sampaikan, ini profesi bahwa kita datang di sini, ada perubahan pikiran pasti, perasaan juga berubah. Pak Kadis pasti tahu, no change comes from comfort zone. Tidak ada hal perubahan kalau itu datangnya orang yang suka tinggal dalam zona nyaman. Dan kita sekarang sudah mulai keluar dari zona nyaman, supaya ada perubahan. Dan itu dimotori oleh pendidikan. Dan saya selalu katakan pendidikan itu adalah lokomotif yang menarik semua gerbong kemajuan. Dan kita sudah mulai dengan kegembiraan dan kebersamaan ini, kita menarik gerbong-gerbong pembangunan yang baik. Provisiat untuk pendidikan. Saya menyampaikan, mengingatkan kembali untuk teman-teman kita yang bekerja di pendidikan. Saya selalu omong tentang etimologi dan substansi dari pendidikan. Ex ducere dan ex ducare. Kalau pendidikan itu ex ducere berarti kita memerdekakan. Ex ducere, ex itu keluar, ducere itu menghantar. Berarti menghantar keluar, memerdekakan. Tapi juga ex itu ducare, ex keluar, ducare membentuk. Jadi yang tidak berbentuk kita membuat bentuk. Itu substansi dasar dari pendidikan. Maka kita ini yang memotori semua perubahan itu, terlebih dalam memerdekakan manusia dan juga membentuk manusia itu. Dan itu tugas utama kita. Hal yang keempat sekarang, ini tantangan untuk kita yang punya pendidikan, yakni kita diberi tugas untuk memerdekakan. Persoalan banyak kita yang masih terbelenggu. Kita memerdekakan anak-anak sementara kita sendiri sedang terbelenggu dalam banyak hal. Kita juga membentuk anak-anak, tapi persoalan kita ini masih boleh dikatakan itu berantakan. Bagaimana kita membentuk anak kalau kita sendiri sedang berantakan, terlebih dalam karakter dan kepribadian. Ini menjadi tantangan besar untuk kita yang bekerja dalam dunia pendidikan. Maka saya menawarkan solusi dari tren yang ada, dari problem yang ada, saya menawarkan solusi. Untuk kita yang ada di dunia pendidikan, saya selalu menawarkan 3 dimensi setiap pribadi. Sebagai warga Indonesia 100%, sebagai umat beragama 100%, dan sebagai masyarakat Lamaholot 100%. Lika telurnya harus berdiri. Sebagai warga Indonesia, umat beragama, dan masyarakat berbudaya. Berarti Lamaholot 100%, Abu Bakar ini Muslim 100%, dan Indonesianya 100%. Kalau 3 dimensi ini kita hidupi, tidak akan terjadi hal yang saya sebutkan tadi, itu adalah terbelenggu dan berantakan. Maka meja biro yang kita duduk, saya selalu pesan ke staf saya, meja biro yang kau duduk ini, dia ini meja biro karena kau warga Indonesia, tapi ini juga altarmu yang kau duduk ini, karena engkau orang beragama Katolik. Dan meja ini juga sebagai merahmu, karena engkau ini masyarakat Lamaholot. 3 meja ini, dimensinya harus ada. Dimensi meja biro, meja altar, dan meja merah. Kalau 3-3-nya itu selalu kita hayati,
biar uang itu isi dalam itu meja-meja biro itu laci-laci, kita tidak ambil. Kenapa? Karena kita tahu bahwa di meja biro ini adalah altar Tuhan Allah ada, di meja biro ini adalah merah yang adalah leluhur ada. Dan kalau Tuhan Allah dan leluhur ada, kita akan buat hal-hal yang di luar dari pendidikan. Itu tawaran solusi yang pertama. Yang kedua, tawaran solusi saya. Dunia sekarang ini orang maju dengan paradigma yang baru, yakni kolaborasi, bukan kompetisi. Kolaborasi, dan itu cocok dengan nilai-nilai agama dan budaya. Terlebih nilai budaya kita yakni titik tobo kempulang hama-hama. Setelah kempulang sama-sama duduk di merah atau di nobo, kita keluar untuk gemuhi hama-hama. Itu baru benar. Jadi jangan berkompetisi tapi berkolaborasi. Kita punya kurang, orang lain punya lebih, kita belajar. Kita punya lebih, beri, bantu orang punya kekurang. Ya, selalu ada kolaborasi, selalu ada kempulang, selalu ada gemuhi. Dan tawaran solusi yang terakhir dari pembicaraan saya, yakni saya selalu katakan, adanya saya hari ini tergantung dari apa yang saya buat kemarin. Dan apa yang saya buat hari ini akan menentukan adanya saya besok. Adanya saya hari ini tergantung dari apa yang saya buat kemarin, dan apa yang saya buat hari ini menentukan adanya saya besok. Karena itu berubahlah cara pikir mindset, berubahlah cara kerja kita. Saya ingat Albert Einstein selalu pesan, katakan, cuma orang sinting dan orang gila di dunia ini yang mengharapkan adanya perubahan di hari esok, tapi hari ini dia masih membuat hal yang sama seperti hari kemarin. Dan itu hanya orang pusing dan orang gila. Dia mengharapkan besok berubah, tapi hari ini dia masih pikir dan buat seperti hal yang kemarin. Dan itu tidak akan ada perubahan. Kita datang di tempat ini, kita berterima kasih kepada Bapak Kamilus dan teman-teman di sini. Kita turun dan belajar sekolah langsung di alam. Karena langitnya ini bukan langit-langit tembok di kelas, tapi langit yang langsung kita lihat ini. Lalu dindingnya itu bukan ada semen batu, tidak, dindingnya itu adalah garis horizontal yang tidak bisa dibatasi. Dan kita belajar dari alam jauh lebih baik dan akan membantu kita dengan 3 dimensi tadi. Warga negara Indonesia 100%, umat beragama 100%, dan masyarakat lemah ulur 100%. Tuhan beri kita waktu yang baru 2023. Saya baru karang cerita yang berjudul Kowa dan Kewa di akhir ujian nasional. Saya buat cerita itu di Solo. Saya buat begini. Pada waktu ujian akhir, si Kowa dan Kewa ini, karena mereka ini ujian masa dulu. Dulu itu orang tua kalau menulis itu biasanya pakai pena. Pena berarti di ujungnya itu tajam, lalu dicelup dalam botol tinta dulu baru ditulis. Tinta habis, celup lagi di botol. Habis begitu terus. Kowa dan Kewa ini membuat ujian akhir karena grogi dengan ujian. Mereka kedua akhirnya apa? Ujung pena itu menyentuh botol, lalu botol tahobe begini, tinta semua basahkan lembar jawaban. Akhirnya hitam di lembar jawaban. Mereka kedua sadar, mereka kedua buat salah, mereka kedua maju Kowa dan Kewa bertemu guru yang mengawasi ujian. Pak, kami sudah salah, buat tumpah tinta dan lembar jawaban kami rusak. Guru memberi lembaran baru sambil berpesan, Kowa, saya beri lembaran baru, tulis baik-baik supaya engkau bisa lulus dari sekolah ini. Kalau tidak, engkau akan tertahan di sekolah ini. Sambil berpesan guru ini, Kowa ingat, engkau ini biar bagaimanapun namamu tetap Kowa. Sadarlah bahwa engkau bernama Kowa itu singkatan dari Kotong Wato. Kepala keras yang tidak tahu berubah. Maka ingat bahwa jangan buat tinta itu tumpah dan basahi lagi lembar jawaban. Dan Kewa, jangan boroskan waktu untuk hal-hal yang tidak perlu. Karena seperti apapun engkau bernama tetap Kewa. Kewa artinya wakil kamu. Engkau biar masuk di salon seperti apapun, engkau punya ketiak tetap busuk. Yang penting untuk korbankan waktu untuk mengisi secara benar dan baik. Tuhan beri lembaran baru 2023. Jangan buat lagi tumpah tinta untuk kotori lembar hidup yang lama di tahun 2022. Semoga Tuhan memberkati kita sekalian dan acara kebersamaan kita ini mempunyai makna untuk kita bahagia. Sekian dan terima kasih. Terima kasih sekali lagi, kita berikan aplaus untuk peneguhan dari Romo Ketua Yapersuktim. Baik, tadi saya